Halo semuanya, balik lagi sama gue di Race Beta. Jadi di video kali ini gue mau berbagi tips ke kalian supaya casut gak gampang mati ya. Dan gimana caranya casut tahan lama tanpa aerator dan tanpa sirkulasi air yang mengalir. Nah, jadi di video kali ini gue mau nerangin semuanya satu persatu dari pengalaman gue sendiri, dari pengalaman pribadi sendiri, bagaimana cara supaya cacing sutra ini bisa bertahan lama ya. Nah, jadi pertama nih gue kemarin beli cacing sutra 1 liter. Nih, sekarang cacing sutranya ini gue taruh di bawah, gue taruh di tempat teduh. Nih, sekarang cacing sutranya aman ya, belum ada nggak mati banyak kayak gitu. Nih, aman. Nah, biasanya pertama gue suka pakai satu-satu, cuman ini karena gue bagi aja, gue bagi 3 supaya nggak numpuk banget. Soalnya kalau numpuk banget bisa kejadian mati massal ya. Karena pernah gue alamin, gue taruh di baskom ini 1 liter semua cacing sutranya dan ternyata mati massal. Akhirnya gue ngerti gimana caranya supaya nggak mati massal ya. Gini, pertama kalian pisahin. Kalau misalnya punya wadahnya kecil kayak gini, kalian pisahin. Yang penting nggak terlalu penuh kayak gini nih. Kalau kayak gini tuh jadi masih ada masih ada ruang-ruang airnya. Nah, jadi nggak desak-desakan lah ibaratnya ya. Tuh, ini juga aman, ini nggak ada yang mati. Ini baru 1 hari. Nah, jadi itu pertama. Kedua, kalian isi airnya nggak boleh tinggi banget. Kalau bisa segini cukup nih. Tuh, ini nggak tinggi banget. Cuman paling sekuku gini nih. Tuh, 1 kuku udah cukup. Yang penting jangan terlalu tinggi. Kenapa nggak terlalu tinggi? Karena kalau menurut gua, si casut ini dia butuh oksigen juga. Nah, jadi dia tuh ke permukaan buat ngambil oksigen. Karena dari sepengalaman gua, kalau misalnya airnya tinggi itu malah pada cepet mati. Akhirnya gua dikitin, ternyata berhasil sampai sekarang sering gua pakai ini. Terus yang ketiga, setiap hari airnya harus diganti. Ini kan kalau kayak gini udah kuning. Nih, udah kuning, udah mulai bau gitu. Pokoknya jadi setiap hari harus diganti. Pokoknya mau itu pagi, mau itu sore, mau itu siang, harus diganti airnya tiap hari. Jadi kalau gue biasanya habis kayak gini, terus kan mau ngasih makan ikan nih. Nah, sebelum ngasih makan ikan, gue buang dulu airnya ke tempat kutu air. Jadi gue buang dulu. Ini yang kecil-kecilnya ke bawah juga nggak apa-apa. Karena gue sering gue pakai ininya air cacing sutra sama casut-casutnya yang udah mati untuk pakan kutu air. Ini sebenarnya ada kutu airnya, cuman tadi udah diserok-serokin, jadi mungkin sekarang mah ada yang pada ke dalam semua. Cuman ini banyak sebenarnya. Nah, habis kayak gini, pokoknya si airnya sampai habis aja. Itu biasanya gue sampai habis. Kalau pakai satu tangan biasanya suka gue tahan, cuman ini agak ribet karena gue pakai satu tangan doang. Nah, terus baru gue kasih makan ikan gue. Itu juga semuanya ya, yang nggak dipakai ini airnya pasti gue selalu masukin ke situ, terus gue ganti air baru. Jadi kalau sekarang ini gue bakal kasih makan ikan dulu. Ini burayak blue rim ya, yang kemarin banyak gue pisah-pisahin jadi 3 kolam. Jadi ini yang paling kecil-kecilnya, yang korban-korban terbuli sama yang udah besar-besar. Ini yang sedang, sama di sana yang di baskom yang gede itu, yang hitam itu yang udah gede-gede. Jadi badannya udah gede-gede banget. Nah, sekarang kita coba kasih makan ikan dulu nih. Kalau yang ini gue ngasih makannya biasanya gue potong-potong dulu. Jadi gue bakal kasih makannya belakangan. Kita kasih makan yang gede-gedenya dulu. Banyak banget. Ini sampai sekarang belum ada yang mati. Alhamdulillah banget.
banyak banget ini di bawahnya. Ini biasanya kalau dipanggil pagi-pagi pada nggak mau. Sekarang gue bakal taruh cacing sutranya nih, pasti langsung pada kumpul biasanya. Ini corong apa? Ini corong buat nahan cacing sutra ya, biar nggak kemana-mana. Karena cacing sutra itu kalau misalnya airnya dingin, setahu gua ya, airnya dingin tuh dia nyebar, jadinya nggak ngumpul di satu titik, dia malah nyebar. Kalau nggak pakai yang kayak gini, kalian bisa pakai pisin atau piring kecil gitu, kayak piring buat sendok teh, bukan sendok teh, buat gelas teh. Tuh pada ngumpul kan. Ini buat casutnya nih tuh. Ntar juga pada makan. Ini juga udah pada mulai mutasi tuh, ada yang putih, ada yang putih, ada yang udah clean body tuh. Juga banyak. Udah ada yang mulai mutasi-mutasi. Sekarang kita kasih makan yang selanjutnya. Kita kasih makan Nemo Galaxy sama Super Rednya. Banyak banget pada ngumpul di sana. Ini biasanya mau kalau dipanggil. Kalau dipanggil pada datang. Cuman kayaknya kemarin gara-gara kekenyangan, nggak tahu gimana, dikasih makannya banyak. Kita kasih makan dulu ya. Segini aja cukup. Ntar juga pada datang sendiri. Ada Nemo sama ada Super Red. Terus sisa-sisanya yang belum mutasi sama mungkin yang besegelan. Ada yang udah notol-notol, cuman dia patah pinggang. Gua masih penasaran kenapa ada yang patah pinggang, masih pada layarnya dikit. Mungkin karena faktor gen juga, nggak tahu, karena memang gue nggak terlalu hati-hati, gue masih belum ngerti. Cuman setiap yang ikan yang kena patah pinggang tuh dia bagus mutasinya, tapi kalau yang normal-normal itu lama banget mutasinya. Heran gue jadinya, setiap yang patah pinggang pasti selalu bagus mutasinya. Itu sampai sekarang masih heran-heran aja. Cuman nih ngasih makannya sekarang gue mau coba mau ngasih makan burayak yang kecil-kecil. Nah ini burayak Super Red juga, cuman yang terbuli-buli. Udah gue pisah-pisahin, gue kasih makan. Ini airnya hijau banget, nggak apa-apa. Terus juga mau ngasih burayak blue rim ya. Ini burayak blue rim, masih halus ini. Masih satu indukan sama yang itu, cuman ini beda beda kloter, ini adiknya. Jadi 3 minggu kemudian gue breed lagi. Ini dapat hasilnya. Udah udah gede-gede. Udah lumayan gede, bisa makan casut. Sekarang kita kasih makan blue rim yang gede. Blue rim yang udah gede-gede ini. Udah pada pecah-pecah tuh. Yang udah gede-gede. Tuh, ini ada yang udah putih banget tuh. Banyak banget yang udah putih-putihnya. Udah banyak banget tuh. Ini
gue kasih makan segitu aja, setengah corong, habis itu udah gue tinggalin, terus gue tutup. Biasanya nih tutupnya pakai ini, biar apa namanya, kalau hujan itu nggak terlalu kebanyakan masuk airnya juga. Next kita kasih makan burayak-burayak, nemo-nemoan. Ini masih ada. Kita masih makan yang di sini aja. Di sini banyak banget sebenarnya ikannya. Tuh. Ada yang mulai mutasi juga. Tuh, itu banyak banget. Ada di sini sekitar 100 ekor. Terus ini ada yang gue pisahin satu, dia notol-notolnya bagus kayak marble gitu. Akhirnya gue pisahin, iseng-iseng aja bikin box itu juga. Kita kasih makan segini aja nih. Ntar juga dikasih dimakan tuh. Oke, mungkin segitu video yang bisa gue sampaikan buat kalian yang udah mampir. Terima kasih banyak, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.